Power. Karena politik sendiri adalah siapa yang paling itu, maka dialah yang jadi kacamata untuk sendiri. Nah, Pak Prabowo kelihatannya tidak mengerti. Dia tidak mengerti lagi bahwa siapa yang banyak uang menjadi Prabowo. Jadi Anda mengatakan tentang salah satunya sudah aja, ya, sudah aja sudah. Tidak mengerti itu yang ini apa? Bulan naga ini tidak pernah berganti. Yang berganti adalah wayang dia gitu. Ya, gitu. Kamu sudah naga tidak pernah sekali. Dia menguasai, mereka menguasai sepak bola, mereka menguasai misalnya ada di polisi yang menguasai, dan saya melihat Pak Prabowo tidak mematikan itu lagi. Jadi saya berharap teman-teman di TNI, di politisi, di kepolisian mana jauh di karena Pak Prabowo biasanya tidak mematikan ada cara itu di sini pemerintahan dengan kerjasama. Kalau seandainya Anda mengatakan tapi misalnya ada yang maka selama ini ini sangat tinggi. Tapi akhirnya kita punya uang tidak selama ada kalau punya kuasa punya boleh ya kalau misalnya bangsa ini kita ya biar kita abdi mereka bisa mengambil negara saya tidak semua orang yang kebudayaan nah saya lihat Pak Prabowo pasti sudah punya posisi cadangan loh ya tidak jadi nggak mungkin juga apa namanya ujung-ujung ini pasti dan pasti juga ada orang yang ingin menggantikan 9 tahun atau ingin membela rakyat sepikir nah ini 9 hari itu telah besarkan dan memang dibesarkan oleh orang yang punya kekuasaan punya kekuasaan kita saya tidak harus paham kenapa sih Pak Prabowo kan terkait bangsa saya ini buat rakyat ini dan tempat untuk bisa maka saya ingin Tunggu. saya ingin itu menghabiskan waktu dan habis-habisan akan dapat kita dari Konektornya sudah dilepas ya sebelumnya. Buka. Buka konektor speakernya. Motherboardnya. Sejujurnya itu lepas. Itu yang tidak Prabowo.
Oke. Mati dulu deh. Tapi jadi apa nggak khawatir bang? Apa kan pernah di polisi waktu itu gara-gara Ya, ya. Saya begini, apa namanya? Kalau semua orang sudah takut menyuarakan apa yang sebenarnya dibalik daya, maka negara ini akan menuju ke hampir itu yang saya inginkan. Jadi saya ingin menyatakan, saya kepada istri saya ini kalaupun saya bilang memang tentang selesai. Saya ingin cerita sedikit. Pernah saya alami tekanan yang cukup besar, lebih besar lagi. Jadi pada saat saya membuka papa minta, ya, apa pertamanya? Pada saat itu saya dipanggil untuk memperlihatkan dan perintah di sana. Saya dapat yang bisa kebetulan saat itu Pak Sudirman Said diminta menghentikan. Dimana saya mengatakan saya bisa kerja tapi saya itu mohon dipanggil. Tiga proses yang dilakukan kemarin atas mengambil konfirmasi. Sebab harus bahwa sahabat saya karena ini yang mengucapkan dan Anda berkuasa. Anda menghidangkan saya dengan cara ini. Paling gampang adalah bawa ke laut dan gampang pakai batu. Selesai. Aku akan karena Ini kemarin 205 baterainya 2025 gitu 2032 ya saya ganti. apa sih tidak apa-apa. Ya, istri ini menteri bosan dari Baterainya saya 32. tapi kan pasti mereka khawatir loh Pak. Saya membangun nilai-nilai ke Atau itu anak juga gitu. ya ke anak juga. Nah, kebetulan Bapak saya perintis kemerdekaan yang saya tahu. Jadi saya menaruhkan nilai-nilai. Saya nyatakan ajar itu dari Allah. Kalau saya harus mati besok, maka pasti mati. Dia lebih berada mati karena mau berjuang daripada mati terdapat mobil. Ya, kita masukin L ya. Sorry, bukan L, biasa. Iyalah. Kita kecelakaan Bang. Berarti abang siap mati itu. Siap. Apa namanya? Saya ada nomor HP saya khusus ke keluarga. Kalau bisa nggak di kota, kirim Al-Fatihah aja ke sini. Siap. Ya, 43. Akan terus menjadi musuh. Oke. Tujuan saya bernegara. Kalau sudah memiliki jalan yang itu, saya sepatu membantu. Saya ini membantu negara sebagai posisi. Ini kan bawaannya ya, L. Kalau negara sudah jalan yang benar, 2 giga L. saya membantu. Artinya tidak menutup itu. Tidak menutup, tapi saya ingin menyatakan bahwa saya orangnya begini. Di dalam pun saya Artinya kalau ada yang ngambil ngomong. jadi pada saat Bapak minta saja saya bilang. Jadi biasa saja. Jadi orang sekarang cara membaca. Saya oposisi terhadap siapapun yang membelokkan kita juga siapa. Tapi tugasnya adalah
bela nasionalisme bangsa dan negara ya, bukan presidennya, bukan menterinya, bukan kejaksaan, bukan ya bangsa negara. Bangsa dan negara kalau kebijakannya belok pasti harus beda. Ya, saya paham. Nah, dalam belakangan ini ada terlihat mendesak kebiasaan agama demokrasi. Karena saya mengatakan kalau sudah menuju ke pusat kekuasaan, tapi korupsi itu kan menuju kekuasaan. Jadi mohon maaf aja, ini kasus rakyat ini itu menuju ke pusat kekuasaan. Orang yang paling dekat dengan kekuasaan berlibat dengan paham. Bukan sebenarnya tambah. Saya bilang, kenapa pemerintah ini amnesti? Tanya itu bukan kekuatan. Lalu mengapa Pak Presiden ini membersihkan politik, membersihkan ekonomi, membersihkan korupsi, membersihkan, mendapatkan tambang itu perhitungan saya tadi. Kalau dia Pak Prabowo masuk dalam, maka dia bisa mendapatkan pista tambahan pendapatan negara mungkin lebih triliun, mendapatkan PDB 2000 kalau tambang. Dan kita tahu tambang ini menyentuh orang sekitar presiden, baik pendatang baru maupun yang mana-mana. Jadi ini kesempatan Pak Prabowo menjadikan kes ini untuk membersihkan semua. Oke, kenapa Kejaksaan Agung, kenapa tidak polisi atau KPK? KPK, polisi, itu kan polisi sendiri. Kalau KPK itu polisi aktif. Nah, Gak, ada tuh ini misalnya. KPK kan polisi aktif. Iya, setuju pada itu. Jadi karena yang kedua, hampir semua kementerian lembaga sekarang isinya polisi. Ya kan? Tidak, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah kenapa harus Kejaksaan Agung, kenapa tidak KPK atau polisian? Dan mereka juga punya tugas masih sama juga. Nah, begini. Kalau kita punya lembaga, kita pilih yang kira-kira konflik of interest tidak terlalu banyak, terlalu tinggi. Nah, dan tidak punya kekuasaan, gang senjata dan lain-lain. Dan rakyat kan tidak takut belajar. Tapi kalau berseragam takut, ya. Jadi kalau dilebatkan, kontrol tinggi. Ketertiban sakit, terutama punya siapa? Sitorus. Hampir 20 tahun diputuskan. Dan bisa dibilang gitu. Nah setelah diubah, ya gitu. Nah, jadi maksud saya, di situ saya menunjukkan nasionalisme menyatakan Pak Prabowo itu internasional. Mengumumkan bahwa meminta Dananta mengambil kompleks ini kan. Itu kemayoran. Dan itu menunjukkan pengumuman ini. Dan kita tahu siapa sebenarnya. Ini menunjukkan aku sekarang aku mau ambil jangan main-main. Jadi menurut saya kayak gini, boleh kita lihat mereka pasti normal. Enggak juga lah, kita kan takutin aja dari dulu. Orang tidak bisa takutin mereka. Rakyat lebih kuat. Boleh ingat kan? 8 konglomerat dipanggil ke istana sebelum acara Danantara itu. Ya kan? Nah, itu saya yakin yang terjadi itu orang menduga bahwa Prabowo menyerahkan diri kepada mereka itu kan dugaan saya mereka dimarahin. Kenapa? Ada satu orang yang bukan 9 nama loh, nggak usah saya bukan namanya. Tapi kita tahu yang melakukan penyimpangan selama ini banyak sekali. Dipanggil kan? Artinya kalau mau menyerahkan diri ke 9 nama, ngapain dia datang? Dan ini orang yang paling dekat dalam kekuasaan dan pelaku. Jadi begini, saya karena orang bekas birokrat paham. Oh ini bukan. Saya yakin yang terjadi di situ. Berhentilah kau merampok. Berhentilah kau. Kecuali kalau kau masih menemukan perampokan maka aku tangkap. Oh kira-kira kasar juga. Dan saya yakin kalau mereka diancam oleh presiden mana berani. Ya, terus saya jadi mereka bilang harus udah puas juga lagi. Udah Iya.
pernyataan Kan Anda belum menjawab saya, Pak. bagaimana? KPK dan polisi. Nggak begini. Kalau saya Pak Prabowo, maka aku pilih istilah saya Pak Prabowo sekarang tuh membuat Kopassus di pemberantasan korupsi. Dia pilih kejaksaan jadikan Kopassus. Kalau melibatkan semua yang lain, begini, kita contoh lah. Dulu di online aja kok nggak bisa selesai karena melibatkan yang terkait. Nah, begini, Pak Prabowo harus lakukan problem besar kita di Indonesia karena antara yang membuat regulasi dan yang mengawasi regulasi itu satu. Contoh tadi, SIM yang menerbitkan SIM BPKB yang menerbitkan polisi yang mengawasi dari polisi. Akhirnya bisa ilegal jadi judi online yang menerbitkan aturan komisi yang mengawasi orang ini akhirnya tempatkanlah pejabat untuk bisa ngatur-ngatur, ya kan? Nah, Jadi memang sistemnya membuat mudah untuk melakukan itu aja, Pak. dan itu kerjaan politis. Politis itu ingin mengendalikan dua-duanya. Aku yang menertibkan, aku yang mengawasi supaya aku bisa bernegosiasi. Bisa bermain. Nah, banyak cerita. Ada tumbalnya. Ada tumbangnya. Nah, jadi, kelihatannya memang banyak yang menggunakan seperti itu. Saya banyak cerita. Nah, cuma saya nggak boleh menyebutkan nama, ya, nggak menyebutkan nama. Tapi bahwa dia tadi yang pasti akan terjadi. Nah, cuman menurut saya, hipokrit. Ya, ya. Menurut saya abang ini munafik. Munafik itu yang tempatnya di ratapan. Menurut saya abang ini munafik. Sangat munafik. Kenapa? Kenapa gini, Pak? Abang tadi mengatakan pada saya bahwa abang berani mati. Ya. Benar. Ya. Kalau abang mengatakan apa? Ya. Ini bagus. Jadi kejadian Ini baru kan? jadi mau 3 tahun lagi. Sudah COVID. Kalau COVID ya. Sudah COVID. Malah sekarang lari 10 kilometer. 15-20 km. Lari 10 kilometer lagi. Ya. Itu pokoknya. Jadi posisi pikiran mana. Nah, kalau rokok takut. Hal apa yang paling abang takutkan? Ya. Yang paling saya takutkan adalah tadi kehilangan idealisme, patriotisme dan nasionalisme demi mencapai cita-cita. Dan saya bilang menyatakan, saya bilang pejabat yang gaya terlatih pejabat sebenarnya apabila Anda sudah membuka menikmati jabatan, maka Anda sudah membuka pintu jabatan. Ya, apabila pejabat sudah membuka pintu untuk menikmati jabatan, maka Anda sudah membuka jalan. Definisikan menikah. Nah, saya saudara, ada 2 saja. Pejabat yang kemana-mana pakai ini langsung hormat saya. Yang kedua, pejabat yang kemana-mana selalu lewat kiai, termasuk kulit pernikahan. Ini saya Saya tahu pernikahan itu. oke. Tapi kalau mengejar pada sekalian, nah, itu kan begini. Kan begini. Itu kenikmatan yang menggunakan. Coba. Saya bilang ke istri saya, jangan sampai kita masuk neraka hanya karena itu. Kita kalau pejabat dulu kan kalau datang selama tahun-tahun saya dengan mohon selesai menjabat. Semua yang antri 2.000 orang itu Saya mesti paham. nah, Ini lebih juga ya, karena kalau ini nggak ada hubungan dengan saya menjabat status ya. Bahkan waktu saya kan public figure, karena kita ke satu tempat yang
kayak gini yang bukannya ya itu disebut namanya ya terus saya ingat saya kalau waktu itu juga ini kan kita menghadapi niatnya itu kan kayak aduh ya juga rasanya. Jadi coba bayangkan, dari 2.000 orang itu 10% yang penyakit gula. Penyakit gula 200 orang, itu kan kelihatan mereka. Pasti lupa sana itu bukan aja, dan itu kelihatan duluan. Doa dia menyebabkan kita masuknya. Jadi saya bilang cara ini juga dan saya memperbaiki itu memang perlu ini integritas itu kan ada yang pertama kompetensi tadi untuk varian. Nah ini yang ditanya. Jadi apa yang Anda takutkan? Ya saya takutkan adalah hilangnya orang-orang yang ingin mengharapkan dan saya lihat Pak Prabowo itu membuka peluang itu untuk menyuarakan kebenaran kembali lagi dengan itu masalah karena kalau itu hilang Maksudnya pembunuh bangsa kita ini potensi kerjanya hanya Sindra yang bisa dan pemimpinan jika ini dengan menghormati itu saya kira yang paling utama dan saya Pak Prabowo kenapa saya bilang Pak Prabowo kan mengenal anak internasional. Oke. Tapi tidak menjadi Pak Hakim itu mau tahu senjata Pak Hakim di senjata negara tidak menjadi Pak Hakim. Jadi pernyataan saya kepada Tim Solo bukan berarti berbeda, tapi kebijakan SOP yang salah itu tahu. Dan tapi kalau ada pelanggaran hukum diproses saja. Saya ya kan. Nah itu saya nyatakan itu bukan karena tapi memang harus dijelaskan siapa sih sebenarnya yang harus dikawal gitu loh. tapi kan orang sendiri kan masalah praktik lah. Jadi dulu Anda bicara juga dan yang juga pelaksanaan ini juga. Saya selalu menyatakan bahwa itu skenario mau kalau agar laut itu terlalu cepat selesai maka mungkin orang paling tidak suka. Mungkin Surabaya tidak suka, mungkin SD tidak suka, mungkin Marwal tidak. Jadi mungkin saja memang sengaja bahwa ini diperlama supaya semua yang terbuka. Kalau itu tidak terbuka maka Makassar tertutup. Itu saya selalu. Jadi saya tidak pernah mengambil posisi positif itu ya. Saya selalu sengaja ini Allah menang. Dan saya juga paham bahwa Pak Prabowo ini dia ingin dia terbuka semua. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau terlalu cepat selesai maka orang-orang sekitar politik gue ini nggak muncul. Akhirnya nggak ketahuan. Kan muncul pembela-pembelanya, akhirnya rakyat tahu kau pembelanya. Akhirnya kan kita tahu yang muncul pembela siapapun yang sama. Saya lagi keluar kan membela Pak Hendro Priyono keluar membela, ya kan? Terus siapa si yang saudara ya kan keluar juga membela kan? Ya kan? Ya betul berita. Nah, siapa yang dari Timur? Kan keluar juga ya. Akhirnya Pak paham kan? Oh ternyata ini semua yang ada di Bali. Nah mungkin itu hal yang batang keluar semua lah tahu. Biar publik paham. Nah jadi bagi saya kalau itu terlalu cepat saya nggak mungkin. Hanya lambat tapi tepat. Ya gitu. Nah jadi ya itu makanya saya sebenarnya biar dulu biar keluar semua.
bangsa Indonesia punya pertanyaan. Menurut apa? Obrolan kita berdua. Nah ini menarik. Bayangkan saat itu ketemu Dennis yang selama ini tidak tahu kita ini mengajarkan Anda bisa berbeda tapi untuk pribadi jangan Ya. jangan ada feeling apa kita tidak bersama itu ya, orang yang tahu bagi dia tidak apa-apa berantem sangat keras lebih bagus. Ini kan yang sudah bilang tadi adalah jadi sendiri bukan orangnya. Makanya, karena kita harus mengingat itu saya tentu Solo kan terbuka dan itu sebenarnya publik paham cuma nggak ada yang berani ngomong. Saya juga nggak ya buka aja tapi yang penting yang ke orang. Nah kita harapkan dengan pertemuan ini publik paham bahwa sebenarnya tujuannya sama, orang di dalam dan di luar itu hanya berdiskusi tentang kita. Kecuali ada orang yang berbeda, maka kita berdua yang ada bersama. Karena di sini lagi cara ya. Cara. Soalnya memang ada melenceng Ya, itu gitu ya. nah, iya. Saya nggak pernah ngomongin diri tentang tujuan, tapi cara kita berdebat keras. Iya betul. Berdebat dan biasa. Dan biasa. Karena memang namanya diskusi demokrasi yang seperti ini. Iya. Dan menemukan solusi terbaik hanya harus lewat diskusi yang sama. Tidak boleh dengan kata-kata yang egois. Asal Bapak senang, terima kasihnya kawan. Intinya adalah bahwa saya sangat menghargai Pak Said Didu karena menurut saya beliau itu memang di oposisi tapi sebenarnya oposisi yang mau membangun sebuah negara. Apa salahnya? Bukan apa salahnya. Dan ketika ada narasi yang mungkin saya tidak suka atau Pak Said Didu tidak suka, terus kita debat, mungkin ada omongan Pak Said Didu dan sebagainya, ya karena cara. Tapi kita sama-sama ingin Indonesia itu merdeka. Indonesia itu maju. Jadi jangan sampai orang-orang akhirnya karena berbeda cara akhirnya bermusuhan. Ya, ini menarik. Jangan sampai kita terpecah belah. Karena sebenarnya kalau mau pecah belah masih ada yang mau punya. Tapi yang punya macam belah. Ini kan kemarin Pak Prabowo menyatakan dengan uang mereka kita tidak. Iya. Itu kan kata mereka. Tapi nggak tembus Oke. kepada Bung Deddy sama saya itu. Mereka nggak tembus, kita nggak percaya. Bisa panjang karena ini bicara dengan manusia merdeka yang benar-benar mengatakan apa aja mau dia, ya kan? Itu yang digunakan. Tapi kenapa saya bilang bahasa ini juga? Saya pengen nunjukin juga sebetulnya orang-orang mengatakan wah saya di dalam saya nggak bisa ngomong apa nggak bisa ngundang oposisi itu gitu juga. Justru ini untuk Satu Indonesia. Ini juga publik paham bahwa Prabowo yang membutuhkan panggung kalau posisi di medianya orang-orang Oke. Gitu. tapi jujur aja ketika saya ngundang Bapak atau ngundang misalnya oposisi saya nggak pernah. ya itu artinya memang begini hanya pemikiran keras yang bisa menemukan solusi. Sehat terus ya karena Indonesia butuh orang-orang seperti Abang yang bersuara untuk kebenaran. Cuma saya belum kuat membuat badan seperti itu. Udah lama. Karena masih ragu. Saya mau lari nah, sehat terus. Saya juga manusia merdeka tetap merdeka. Siap. Semangat diri saya mau buat. Oh,
tadi mengatakan touchpad. game Solo. Ya, malah saya mengatakan game SOP Solo Oligarki 4. Ayah sekali. Orang-orang mengatakan, wah ketika saya di dalam saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa mengundang oposisi dan sebagainya. Nggak gitu juga. Prabowo memberikan panggung kepada oposisi di mejanya orang dalam. Bapak bebas saja bicara, oke udah. Kecuali tidak bebas bicara, aku nggak ada. Ini perjuangan. Kalaupun saya hilang, undang undang selesai. Manusia merdeka, Bapak Said Didu, oposisi racing terkuat di bumi. Saya ingin juga saya pusing. Tapi Pak, Anda itu luar biasa. Biar saya menghadapi UGD dengan ini, maka saya hanya pilih kalau saya buka baju saya dan memakai manusia merdeka. Biar saya merdeka betul-betul menyatakan apa yang ada di pikiran saya. Saya ngomong, saya deg-degan. Saya sudah berkata, manusia merdeka. Oke, gitu aja. Kita sadarin dulu aja. Kita lihat. Tadi udah itu ya, pasang RAM yang sesuai ya, DDR3L 4GB atau yang 2GB ya, DDR3 tapi yang PC-nya 12.800 ya. Kita tes ya, kita tes ulang lagi. Masuk BIOS tadi kan udah di start ya. Pastikan dulu. Nah, ini LCD udah bagus banget. Oh, RAM-nya. Prosesornya. Ini RAM-nya 6GB tuh. Udah baterai camo juga udah diganti. Nah, ini GFI. Udah ya. Oke. Nah, memorinya demikian lah. Video ini untuk mengatasi penggantian ini ya, tutorial ganti LCD dan penggantian memori yang bermasalah. Hardware ditahan, memori ditahan, padahal 4 keping DDR3 yang sejenis tapi ditahannya cuma 3,5 GB ya, bukan 8 GB ya. Ini kita cari yang tipe yang sama, langsung jadi sesuai 6 GB. Walaupun ditahannya 1 GB itu untuk VGA dedicated ya, GPU nya graphic processor untuk seri AMD ini ya, AMD kami sekarang udah 6 GB ya. Ini prosesornya, ini hasilnya juga udah diganti, tinggal video berikutnya penggantian baterainya aja ya, tutorial untuk mengganti baterai. Oke, atau injeksi dulu, kita cek ini baterai dulu, sedikit tegangan baterai dulu ya. Sedikit tegangan baterai sudah bisa, berarti baterainya nggak usah diganti. Kalau nggak bisa sedikit tegangan, baterainya berarti harus diganti, ganti baru. Oke, tadi proses update ya, habis update ini di restart begini, nggak apa-apa, abaikan aja. Ini enaknya pakai SSD nih, lebih mantap. RAM 6GB, 8GB atau 8GB ya, 6 atau 8GB deh, 8GB sisa agak udah mantap nih, udah lumayan setara Core i3 generasi 5 lah, atau yang dual core nya. Jadi main later. Nah, sekarang saya Ctrl Del. Itu agak lama ya karena masih pakai hard disk. Lama banget.
Nah, udah. Kita kontrol del. Coba. Nah, udah tuh. Kita kontrol del ya. Oke. Kita lihat. Delay. Udah dikit nih memorinya. 5 GB ya, tapi 5 GB itu wajar karena 6 GB 6 GB ditahan 1 GB untuk VGA ya. GPU nya nih, GPU nya ada tuh. Ditahan 1 GB untuk dedicated GPU. Oke, gitu aja, berarti udah selesai untuk mengatasi masalah LCD, ganti LCD dan memori hardware research ya, memori yang ditahan, hardware yang ditahan. Oke, gitu aja, saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.